marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membaca responsoria. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari Ina Hana, dilanjutkan dengan Ina Deborah.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja Minggu 31 Maret 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Paskah yang pertama. Topik minggu bersukacita karena keselamatan. Yang kedua, kelompok KOR untuk Paskah yang kedua di tanggal 1 April 2024 pukul 20 WIB, KOR Gabungan Paropuan, KOR Gabungan AMA, Festival KOR Paropuan. Kelompok KOR untuk hari Minggu tanggal 7 April 2024 jam 7.30, Ina Esther, Ina Kamis, Ama Shalom, Ama Jericho. Pukul 10 WIB, Ina Hanna, Ina Deborah, Festival KOR Paropuan, Ama Huria. Pukul 17, Remaja Navoso. Yang ketiga, ibadah Paskah kedua. Di hari Senin 1 April 2024, diadakan ibadah Pesta Paskah yang kedua, masuk pukul 20 WIB, bertempat di gereja. Yang keempat, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu 7.30 WIB di tanggal 7 April, kita memakai bahasa Indonesia. Yang kelima, kebaktian sektor. Pada hari Selasa, di sektor Korintus, di sektor Judea, keluarga Situa M. Hutagalung, Boru Manulang almarhum. Di sektor Kanaan, keluarga Situa M. Hasilaban, Boru Silitonga. Di sektor Efesus, keluarga Nonya Situa Simamora, Boru Manulang. Di sektor Galatia, keluarga TM Siagian, Boru Tarigan. Di sektor Filipi, keluarga BK Simbolon, Boru Sinaga sekalian penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 3 April di sektor Sion, keluarga TD Matodang, Boru Pangaribuan. Di sektor Betania, Di sektor Roma, di keluarga S. Simanukalit, Boru Bintang almarhum. Di sektor Nazaret, keluarga J. Fajaitan, Boru Marpaung. Di sektor Kolose, keluarga R. Manurung, Boru Nainggolan. Di sektor Bethlehem, keluarga BP Batubara, Boru Situmeang. Alamat bisa kita lihat di warta. Jadwal kreativitas pesta pembangunan di minggu hari ini di kebaktian 7.30, yaitu dari kategorial Ina Deborah. Di pukul 10, penampilan dari kategorial Ina Esther. Ibadah hari Minggu 7 April di pukul 7.30 dari kategorial Ama Jericho, dan di pukul 10 kategorial Ama Huria. Yang ketujuh, periodisasi fungsionaris HKBP Cimanggis. Di hari Kamis tanggal 4 April 2024 diadakan periodisasi fungsionaris HKBP Cimanggis, yaitu 3 dewan, Parartaun, Bendahara, Seksi, Tim Audit, dan Bestur Resort bertempat di ruang konsistori mulai pukul 18 WIB. Dihimbau untuk para halado di gereja kita agar dapat hadir. Yang kedelapan, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Maret 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan
dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Yang kesembilan, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 24 Maret 2024 sebanyak 844 orang. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Pasen pertama dan yang kedua tanggal 26-27 Maret 2024 sebanyak 353 orang. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Jumat Agung 29 Maret 2024 sebanyak 1.212 orang. Yang ke-10, jemaat yang berulang tahun kelahiran 33 orang, ulang tahun pernikahan 10 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 25 sampai 31 Maret 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yang ke-11, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 4 kepala keluarga sebanyak 1.600.000. Persembahan bulanan dan tahunan, jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini 8 kepala keluarga sebanyak 3.600.000 rupiah. Keuangan gereja Huria 15.641.800, pembangunan 4.402.850 rupiah, sentralisasi atau pusat 16.371.850, jumlah 36.416.500 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mendengarkan pujian persembahan dari Ina Kamis, dilanjutkan dari Gabungan AMA.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesuslah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan haleluya. Kau
melanjutkan ayat yang ketiga. Dengarlah kata malaikatnya, lihat ini kan kabarnya, Yesus ada di kuburnya. Janganlah takut, percayalah, bersoraklah muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan, semua dosa ditebusnya, Yesus telah bangkit, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, hari ini adalah hari yang istimewa bagi seluruh umat Tuhan, umat yang percaya, di mana hari ini kita merayakan yang disebut dengan Hari Kebangkitan Yesus, di mana di dalam perjalanan mulai dari salib sampai pada hari yang ketiga, maka sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Dia akan bangkit pada pada hari yang ketiga. Untuk itu, baiklah kita mengaplaus bagaimana sukacita kita, baik kita mengatakan pada saat ini, apakah Yesus telah bangkit? Mari kita jawab, ya benar, Yesus telah bangkit. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, ada baiknya kita mengatakan ini dari kaum bapak yang mengatakan apakah Yesus telah bangkit? Maka semua kaum ibu atau akaina perempuan mengatakan benar, Yesus telah bangkit. Baik kita mengatakan dengan serius, ya, dengan serius. Baik semua bapak, apakah Yesus telah bangkit? Mari kita mulai. Apakah Yesus? Kita ulangi lagi. Kalau sekarang ini saya mau mengatakan bahwasannya semua kaum bapak melihat kaum perempuan nanti untuk melihat dengan serius, ya. Apakah kemudian dibalas oleh kaum ibu dengan serius dengan suara yang lantang? Karena apa saudara-saudara yang kekasih? Karena memang pada saat kebangkitan Yesus, memang lebih banyak pertanyaan itu dari kaum bapak atau kaum pria. Sementara yang menyaksikan kebangkitan Yesus adalah kaum perempuan. Ya, kita mulai. Apakah Yesus telah bangkit? Mari kita lihat para perempuan. 1, 1, 3 ya. Terima kasih, puji Tuhan. Itu menunjukkan kita sungguh-sungguh hari ini benar-benar kita merayakan dan mengakui Yesus telah bangkit. Baik firman Tuhan yang menjadi renungan ataupun yang menjadi pegangan di dalam iman kepercayaan kita, yaitu terambil dalam kitab Yesaya pasal 25. Kita baca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Baik, saya bacakan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dan seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita
yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, kalau kita mengikuti peristiwa kebangkitan sebagaimana yang diceritakan atau disaksikan dalam Alkitab atau firman Tuhan, sebenarnya inilah yang merupakan sesuatu yang ditakutkan oleh kuasa kegelapan atau kuasa iblis yang merasakan bagaimana bahwa ia sudah dapat menguasai seluruh kehidupan manusia. Kalau kita perhatikan dan kita ikuti, mengapa banyak tantangan ketika Yesus sebelum disalibkan? Mengapa begitu banyak orang-orang yang dipakai oleh kuasa kegelapan itu ataupun iblis itu untuk dipakai untuk berusaha untuk menggagalkan program dari Allah ini? Karena satu hal, saudara-saudara yang kekasih, karena memang iblis atau setan atau penguasa dari kegelapan itu sendiri, mereka tidak mau bahwasanya dunia dan manusia dapat terlepas dari tangannya. Itu yang disebut dengan perbudakan dosa dan kematian, atau disebut masuk ke dalam maut. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, justru inilah yang dibuktikan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan perjalanan dunia dan manusia. Bahwasanya Allah memutuskan mata rantai yang disebut dengan kematian yang kekal atau maut yang menjadi bagian kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, untuk itulah Yesus buktikan itu di dalam salib, dan pada hari yang ketiga dia sudah memenangkan, sehingga apa yang direncanakan oleh yang disebut dengan kuasa kegelapan itu tidak menjadi salah satu yang mengikat kehidupan kita. Itu sebabnya orang Kristen mengatakan kebangkitan itu adalah merupakan sesuatu pusat atau senter di tengah-tengah iman kepercayaan orang Kristen. Dan Paulus juga mengatakan tanpa kebangkitan bahwasanya pengharapan iman manusia adalah sia-sia. Bahkan Paulus mengatakan tanpa kebangkitan Yesus tidak ada kebangkitan dalam hidup manusia. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwasanya tanpa kebangkitan Yesus yang merupakan satu bukti bahwasanya manusia sudah diselesaikan ikatan dosa kematian itu dalam hidup, dalam perjalanan sampai ke akhir zaman. Itu sebabnya ini tidak ada terjadi ataupun ada di dalam pengakuan iman rasuli ataupun iman-iman agama-agama lainnya, tidak ada. Karena masih tercokol dalam arti iman dan perbuatan, atau dikatakan perbuatan yang sebanyak-banyaknya itu menjadi ukuran akan keselamatan dan kehidupan. Nah, kita patut bersyukur saudara-saudara yang kekasih. Nah, untuk itulah di dalam perayaan kita hari ini, kita sebagai umat yang percaya, sebagai orang yang mengakui akan kebangkitan itu, bahwasan adalah bagian kemenangan hidup kita untuk mengatasi segala persoalan hidup kita di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita katakan di dalam kehidupan kita, apa yang bisa memenangkan hidup kita di dalam menghadapi segala hal yang disebut tantangan hidup, apalagi kita melihat dalam iman kita bahwasanya tantangan itu selalu lahir dari kekuasaan daripada setan atau iblis atau kuasa kegelapan itu sendiri. Itu sebenarnya saudara-saudara sumber daripada yang terjadi dalam hidup manusia. Dan itu sudah diselesaikan di dalam diri hidup kita ketika kita percaya di dalam kebangkitan Yesus. Nah, untuk itu juga sebenarnya
Inilah yang selalu diberitakan oleh beberapa dari para nabi dalam perjanjian lama, yang selalu mengatakan untuk tetap melihat keselamatan daripada Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Keselamatan dari dunia, keselamatan dari pengetahuan manusia, kekuatan manusia tidaklah cukup untuk menyelesaikan segala perkara yang ada di dalam hidup kita. Dan ketika manusia selalu memberikan arah pikirannya atau dipimpin oleh kekuatannya atau pikirannya, dan dia tidak berporos kepada Yesus sebagai yang sudah memenangkan dan membuktikan dia adalah telah melepaskan manusia dari jerat maut. Itulah yang dapat menjadikan manusia dapat lepas apapun pergumulan hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih, manusia bisa melepaskan segala persoalan mungkin di dalam hidupnya secara kekuatannya sendiri, tetapi tidaklah sempurna dia dapat melepaskan di dalam apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi apa ukurannya sehingga kita percaya di dalam Yesus Kristus? Dasarnya saudara-saudara, karena kita tidak mampu dapat melepaskan hidup kita dari yang disebut dengan maut dan kesengsaraan hidup manusia. Dan dengan iman kita percaya bahwasanya hanya di dalam Yesus Kristus, hanya Yesus satu-satunya jalan di dalam hidup kita, sehingga kita mengatakan hanya di dalam Dialah kita memperoleh kemenangan, dan mengandalkan Dialah sehingga kita dapat memenangkan segala apa yang kita hadapi. Nah, inilah sukacita kita saudara-saudara yang kekasih Bapak Ibu, sehingga di dalam zaman saat ini selalu ada pertanyaan, kalau begitu Yesus sudah memenangkan dari berbagai dosa dan maut dan berbagai kesengsaraan dan dosa manusia, mengapa manusia selalu berbuat dosa? Kan sering itu menjadi satu pertanyaan di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa kita selalu terjerat di dalamnya? Hendaknya kita melihat dan kita sadar saudara-saudara kekasih. Sama hal kalau kita melihat seorang di dalam suatu pertandingan, walaupun dia sudah kalah, kalau dia tidak mau menerima pertandingan itu, dia selalu berusaha bagaimana dia untuk memenangkan diri. Kalau di istilah dunia sekarang ini, apapun karena sudah ambisinya luar biasa, apa yang sudah dia pegang lepas atau ambisinya tidak tercapai, apa yang bisa dikatakan? Apapun cara, dia selalu mencoba manusia untuk jatuh. Dalam istilah sekarang ini, apapun caranya dia harus mengajukan MK dia. Dalam zaman sekarang ini kan. Karena apa? Karena inilah program yang sampai selama-lamanya yang selalu dilakukan oleh iblis. Dan apabila kita tidak sadar dan kita tidak melihat hal ini merupakan suatu yang dapat menjatuhkan hidup manusia, sehingga dia menjadi menjauhkan daripada yang disebut iman dia, bahwasan Allah telah memenangkan hidupnya, maka dia akan jatuh. Nah, inilah yang terjadi dinasihatkan oleh Yesaya. Ketika mereka, bangsa ini dalam sejarah, mereka selalu memang diberkati oleh Tuhan, selalu diberikan petunjuk dalam jalan, tetapi mereka mau mencoba bagaimana selalu mencari kekuatan-kekuatan yang lain. Dan mereka kira bahwasanya ketika mereka jauh daripada Allah, ketika mereka melihat bahwasan ada sesuatu yang lebih istimewa, maka apa yang terjadi? Mereka meninggalkan apa yang sudah mereka, yang disebut dengan apa yang mereka sudah rasakan selama ini, bahwa begitu indah, begitu diberkati hidupnya. Akhirnya bagaimana? Bukan semakin bangsa ini semakin lepas, bukan bangsa ini semakin mengalami suatu pembaharuan atau sukacita dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Kesengsaraan, perbudakan. Kita ingat dalam sejarah bangsa ini, ketika bangsa ini selalu meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi bagaimana kuasa Tuhan dapat memenangkan dan memberikan jalan kelepasan pada bangsa ini, apa yang terjadi? Mereka bukan semakin baik hidupnya, bukan mereka semakin kuat di dalam menghadapi, tetapi mereka akan jatuh di dalam berbagai kesengsaraan. Nah, inilah merupakan bagian dalam berita kebangkitan bagi hari ini. Yesus mengatakan kepada kita semua, Aku sudah benar-benar bangkit.
Dan aku sudah memenangkan hidup manusia orang yang percaya. Dan kita semua, bahwasan kita pasti dan pasti kita sudah dimenangkan oleh Dia. Sepanjang Bapak Ibu saudara-saudara kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan keselamatan itu bagi hidup kita. Dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, kemenangan yang diberi Tuhan itu tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia. Dan ini sudah diingatkan oleh Yesus. Bukanlah seperti yang diberikan oleh dunia. Manusia bisa memberikan yang indah-indah. Manusia bisa memberikan suatu janji-janji yang indah dalam hidupnya. Manusia bisa memberikan 1, 2, 3 untuk dapat menyenangkan hati kita. Tetapi ketika melewati batas ini, kita tidak melihat lagi bagaimana indahnya hidup ini ketika kita menerima kalau dari dunia ini. Tetapi kalau Allah memberikan keselamatan, keselamatan itu adalah kekal. Kebaikan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya, saudara-saudaraku. Bukan seperti yang diberikan oleh manusia. Oleh sebab itu dikatakan ini mari kembali. Mari kembali hidup manusia untuk percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada kata-kata dunia, kata-kata manusia, kata-kata yang disebut orang-orang yang selalu mengandalkan pengetahuannya. Tetapi apa dikatakan di dalam ayat ini? Seperti dikatakan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Dan kata-kata ini juga yang dikatakan oleh Yesaya, bahwasan apa yang dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia ke depan, bahwasannya Dia akan menyediakan perjamuan-perjamuan dengan masakan yang bergemuk, anggur yang tua benar, bahkan dikatakan masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disain dengan endapan. Dan inilah penyediaan Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita percaya saudara-saudara bahwa penyediaan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dan selalu menyediakan dalam hidup kita. Saat ini orang selalu meragukan bagaimana sih kita memahami bahwa berkat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Hanya satu yang membuat kita menjadi percaya, sekalipun krisis yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu bagaimana kita iman kita, dan kita mau percaya dan mau bekerja di dalam Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau di dalam bahasa, pernah saya melayani di Siantar dulu mengatakan, iman itu jangan seteng-seteng katanya. Mungkin kita pernah datang, kalau di kampung kita pernah. Kalau kita mau minum kopi sampai sekarang ini kan, buat jo kopi tuau itu nakan parkudi, ale seteng maninna, setengah aja. Jadi disingkat seteng. Harganya berbeda. Jadi dibuatlah nih kopi ini setengah. Ya, tapi panas. Sesuai dibikinlah gula dengan kopi yang sewajarnya. Tapi memang orang-orang tua di kampung memang selalu bijaksana. Apa yang terjadi? Setelah minumnya hampir habis. Jadi buajo itu tabay majo sona patong gihudo ninna kan. Ibay mak nalasi. Itu kan? Penuh lagi. Apa gudaku aik di beko kopi bisa gulai bisa. Pembayaran tetap setengah, tetapi yang diminum sudah penuh, full. Makanya katanya ada istilah steng katanya, setengah saja Nina kan. Nah, kalau saya mengatakan ini, saya tidak mengatakan bahwasanya apakah ini ada hubungannya dengan iman orang Batak atau orang kita. Kadang-kadang memang bisa juga dikatakan iman orang kita memang kadang-kadang selalu setengah-setengah. Tapi ada untungnya, bijaksana dia bagaimana supaya jadi penuh.
Walaupun itu merupakan akal katanya kan. Tapi kita tidak mengatakan itu merupakan suatu bagian di sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Tapi yang jelas saudara-saudara yang kekasih, istilah itu, gambaran itu merupakan apabila kita dengan penuh kita percaya kepada Tuhan, percaya keselamatan Tuhan, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah bangkit dalam hidup kita, benar-benar itu menyatakan Dia telah memenangkan kehidupan kita. Coba saudara-saudara bayangkan, siapa yang bisa melakukan untuk melepaskan dari jurang maut kematian manusia? Ada beberapa ahli dan orang pandai di tengah-tengah kehidupan saat ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana maut itu setelah manusia telah mati. Ada. Bahkan ada orang mencoba untuk bagaimana membuat sarana supaya ketika dikatakan dalam Alkitab akhir zaman hancur lebur semua, maka dia membuat satu alat yang namanya tel, supaya siapa yang masuk ke situ, sekarang masih ada kalau tidak salah di daerah Rusia, supaya ketika terjadi Yesus datang kedua kali hancur itu, diperkirakan itu tidak hancur. Itulah konyolnya cara berpikir manusia yang mau menandingi kekuatan Allah. Tidak dapat diselami oleh manusia apa yang dilakukan Allah di tengah-tengah perjalanan sejarah hidup manusia. Banyak contoh-contoh di tengah-tengah kehidupan manusia yang mencoba untuk mengantisipasi ini di dalam pengetahuannya. Kita tahu dulu yang mengakui dirinya adalah orang kuat, ternyata tetap akhirnya pada hancur, seperti yaitu kingnya the warrior di Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler, yang mengatakan akulah Tuhan, tidak ada yang bisa dapat mengalahkan kuasaku katanya. Hancur saudara-saudara. Kita pernah mendengar cerita tentang diciptakannya satu kapal yang pertama yang spektakuler di dunia, Titanic katanya. Itu yang menciptakan itu mengatakan tidak ada yang bisa menghancurkan kapal ini termasuk Tuhan katanya. Karena hebat kokohnya, dibangun, didesain luar biasa. Hanya sedikit menghancurkan. Kita mungkin sudah pernah nonton film itu. Hanya sedikit dia menabrak pinggiran gunung es, maka tenggelam. Apa yang bisa dikatakan saudara-saudara? Sehebat-hebat kuasa manusia, sehebat-hebat kuasa iblis, kuasa setan, kalau kita percaya hari ini Tuhan Yesus telah bangkit, maka semuanya itu telah berakhir saudara-saudaraku. Karena Yesus, hanya Yesus telah mampu untuk membangkitkan, melepaskan jerat rantai yang dipegang kuasa maut dalam hidup kita. Nah saudara-saudara kekasih, kalau hal ini merupakan sesuatu yang kita imani dalam hidup kita, mengapa lagi di dalam hidup kita selalu mengatakan menghadapi persoalan hidup, pergumulan hidup kita, baik di tengah-tengah pribadi atau di dalam segala pekerjaan kita, mengatakan seolah-olah tidak ada jalan keluar atau yang dapat diatasi oleh Allah. Bahkan kita selalu mengatakan mungkin dulu Allah berkuasa, atau mungkin kita selalu membatasi kuasa Allah di dalam hidup kita. Tidak semuanya yang bisa Allah perbuat, mungkin anggapan kita. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan selagi kematian maut itu adalah yang paling terbesar, yang tidak dapat dikuasai oleh manusia, dan itu dipegang oleh iblis, dikalahkan oleh Tuhan. Apalagi saudara-saudara kekasih, dalam pergumulan hidup saudara-saudara, apalagi segala sesuatu yang kita mungkin khawatirkan dalam hidup kita, hari ini Tuhan mengatakan aku sudah memenangkannya itu. Percayalah kepadaku. Dan ketika Yesus telah bangkit dan itu kembali dia
katakan kepada semua murid-muridnya, aku telah bangkit, telah memenangkan semuanya itu. Dan masih banyak lagi yang belum percaya pada waktu itu. Apakah Yesus bangkit? Bahkan Petrus, kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam cerita yang lain, dia kembali lagi kepada profesi dia yang lama, menangkap ikan. Tetapi Yesus tidak membiarkan hal ini, karena dia mau memproklamasikan adalah dengan sesungguhnya bahwasanya aku adalah mengasihi hidup manusia. Hari ini Tuhan juga mengasihi hidup kita, saudara-saudara yang kekasih. Dan jangan lepaskan atau kita biarkan, kita buka pintu hidup kita untuk Yesus keluar dari hidup kita. Marilah kita undang terus dalam hidup kita, dia telah bangkit. Dia sudah menang. Selama ini yang aku percayai tidak sekadar memberikan apa yang disebut makanan minuman, tetapi dengan seluruh perkara hidupmu yang tidak mampu kita atasi, yang tidak mampu diatasi dunia. Karena kita percaya dalam Yesus Kristus adalah telah bangkit dan memenangkan semuanya. Pasti saudara-saudara, dia pasti dapat memenangkan hidup kita. Karena dia telah hidup. Hari ini dia menyatakan dalam hidup kita masing-masing, keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tidak ada terdapat kepada hal yang lain. Mari kita percaya saudara-saudara yang kekasih. Sekali lagi kita mengatakan, yaitu mengatakan, apakah Yesus telah bangkit? Dari sekarang kita balikkan semua para perempuan. Apakah Yesus telah bangkit? Ya, benar. Yesus telah bangkit. Ya, semua 1, 2, 3 semua para perempuan. Apakah? Benar. Puji Tuhan. Inilah suatu bagian dalam hidup kita. Mari kita bawa kebenaran, yaitu kebangkitan Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan dalam berita sukacita hari ini, yaitu Engkau telah memenangkan hidup kami. Kami tidak lagi ada jerat ikatan kepada maut ya Tuhan yang selama ini yang menjerat hidup manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh kami selalu mengarahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, iblis, setan, kuasa dunia, kegelapan tidak mampu untuk menjatuhkan kami atau menghilangkan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan yang telah memenangkan hidup kami untuk memperoleh banyak berkat dan karunia-karunia daripadamu. Hari ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, biar kami sungguh-sungguh merayakan hari kebangkitan-Mu itu ya Tuhan, di dalam iman percaya kami dan kasih kami di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Kami bersyukur ya Tuhan dalam persekutuan kami dari hari yang lalu sampai saat ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati hidup kami. Biarlah kami senantiasa ya Tuhan sungguh-sungguh dapat Engkau berikan roh kerajinan untuk tetap mengikuti Engkau ya Tuhan di dalam firman. Sebab kami tahu hanya firman-Mu yang dapat memberikan hikmat dan iman kepada kami di dalam menghadapi segala hal dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati di setiap persekutuan dalam gereja-Mu ya Tuhan, dan aktivitas kreativitas yang selalu diadakan oleh gereja-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk membangun menjadi sarana di dalam pelayanan gereja-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati yang murah hati dan juga terbuka untuk tetap melayani Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk program-program yang akan kami lakukan ke depan. Tuhan tetap memberikan kepada kami ya Tuhan, yaitu kerajinan di dalam mengikuti, yaitu persekutuan dalam pertanian sektor, atau di dalam persekutuan dalam gereja, dan juga di dalam penelaan Alkitab yang terus diadakan setiap minggunya di setiap kategorial yang ada di gereja-Mu. Biarlah Engkau juga ya Tuhan memberkati program periodisasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis yang akan datang di tengah-tengah BPH gereja-Mu ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran ataupun di dalam ulang tahun pernikahan. Tuhan semakin memberkati kehidupan mereka. Biarlah kuasa kebangkitan kemenangan itulah yang memenangkan setiap pergumulan ataupun rencana hidup mereka ke depan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberikan hati yang terbuka untuk ikut dalam pelayanan. Baik memberikan persembahannya, baik itu persembahan di setiap pertemuan-pertemuan orang Kristen ataupun di tengah-tengah kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh gereja-Mu. Biar jangan ragu-ragu, biar semakin percaya hidup kami bahwa Engkau adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami ya Tuhan mau berdoa, salah satu daripada jemaat-Mu ya Tuhan, tadi pagi ketika di waktu mengikuti yaitu acara subuh dalam kebangkitan-Mu, Maria Loa Isabel Sianipar yang mengalami kecelakaan dan pada saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sentra Medica. Tuhan Yesus, Engkau jamah ya Tuhan luka yang terjadi di dalam tubuhnya. Tuhan Yesus, biarlah bilur-bilur-Mu ya Tuhan yang sudah menjadi keselamatan dan menjadi kelepasan kami, itulah yang mengobati dalam seluruh hidup ataupun kecelakaan yang dia alaminya. Kami percaya Tuhan, Tuhan sungguh peduli dalam hal ini. Demikian juga ya Tuhan saat ini di tengah-tengah persekutuan kami pasti banyak ya Tuhan mengalami banyak pergumulan ataupun beban dalam hidup kami ya Tuhan, ataupun mungkin ya Tuhan sakit penyakit. Kami bawakan kepadamu ya Tuhan. Di dalam kemenangan kebangkitan-Mu ya Bapa, itulah yang mengobati, menyembuhkan kami dan memberikan kepada kami semua ya Tuhan, yaitu suatu kelegaan untuk dapat memperoleh berkat keajaiban serta berkat sukacita di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini hari kebangkitan-Mu adalah hari kemenangan. Kami dapat dimenangkan ya Tuhan untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita, penuh dengan sorak-sorai, mengatakan kepada hidup kami, kepada persekutuan kami, dimanapun atau di dalam pekerjaan kami yang akan kami lakukan mulai besok, bahwasanya kami percaya Yesus yang telah bangkit, itulah yang memberikan kekuatan, berkat dan penyertaan hidup perjalanan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sambut firman Tuhan. Sukacita kita pada saat ini, kita memberikan persembahan kita ke depan, yaitu persembahan kita yang kedua. Aku tak gentar
angkat 2 kita nyanyikan lagi, bangkit berdiri. Hidupku, Dia besertaku, Dia akan percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberikan, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang maha pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapi segala sengat karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkati jemaat-Mu ini dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu. Dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkanlah juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah.